Halo sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya dapat tamu yang sangat luar biasa. Dari dulu saya geleng-geleng kepala kalau lihat pasangan ini, yaitu Dr. Tony dan Riani. Halo, thank you ya sudah mau datang di podcast saya. Thank you semua. Oke, jadi saya sekarang mau kura-kura nih. Soalnya selama ini saya lihat dari jauh, mau nanya kan juga nggak berani nih. Sekarang saya mau nanya nih. Saya kenal beliau lama ya. Nggak tahu tahun berapa, itu zamannya masih muda kayaknya. 2001. 2001, berarti 20 tahun yang lalu. Ya. Nah, beliau aktif di gereja. Ya, terus saya juga tahu Pak Tony seorang dokter yang luar biasa. Karena apa? Bukan cuma ngomong saya, karena saya jadi saksi. Setiap kali ada kesulitan yang paling gampang tanya sama beliau dan pasti dijawab. Semua teman-teman saya baik dari kalangan yang paling bawah, dia tanyanya sama Dokter Tony dan selalu dilayani. Itu saya nyata, jadi bukan hanya di media sosial yang ditampilkan, enggak. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Karena teman-teman saya dulu di Bina Iman kan bukan dari kalangan menengah atas, tapi menengah ke bawah, dan itu nyata langsung gitu. Apapun kesulitan kami, Dokter Tony, dan saya membayangkan bagaimana istrinya ya. Dia punya dalam tanda petik nih orang yang diopeni segitu banyak gitu. Jadi saya membayangkan posisi kamu, Riani, punya suami yang tipenya kayak begini, yang selalu jadi sinterklas bagi banyak orang gitu loh. Jadi pertama-tama sebelum saya nanya kamu gimana unek-unek isi hatimu, saya akan nanya Dokter Tony dulu. Dokter, gimana karya-karyanya sampai hari ini? Ya, terima kasih Bu Linda. Sebetulnya kalau disebutkan saya berkarya, saya merasa nggak pernah mampu berkarya. Tapi nyata. Saya nggak pernah merasa punya kemampuan dan keinginan berbuat sesuatu, itu tidak pernah sebetulnya. Tapi nggak tahu, semua mengalir aja seperti air. Saya merasa ya Tuhan memimpin saya untuk melakukan segala sesuatu. Ketika saya datang ke Bali, saya bukan dalam situasi yang hebat, dalam situasi yang cukup berat. Di Jakarta kami hidup juga ya berat lah secara ekonomi, dan kemudian kami memilih ke Bali. Semua juga memulai dari bawah dan berat. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memimpin. Dan saya terbiasa dengan tidak menolak apa yang Tuhan tanyakan kepada saya. Jadi kalau ada orang yang susah, seperti yang Linda bilang, kalau ada orang ingin butuh saran dokter dan mereka nggak mampu pergi ke sarana yang berobat yang tinggi, datang kepada saya, dan saya selalu melayani secara sukarela. Dan itu menjadi satu kegembiraan, dan bagi saya itu adalah suatu pertanyaan dari Tuhan. Apakah Dokter Tony mau melayani mereka? Dan semua yang datang kepada saya anggap seperti Tuhan Yesus sendiri yang datang kepada saya, dan saya berusaha semampu saya melayani. Tetapi saya sebetulnya nggak merasa mampu, tetapi saya mengalir saja seperti air yang mengalir. Demikian Bu Linda. Saya termasuk salah satu yang ditolong ya nih. Jadi dari dulu kalau saya mau ke dokter tuh ke tempatnya Dokter Tony yang gratisan itu dulu ada kereta kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah itu Dokter Tony yang mulai ya. Betul. Dengan dokter-dokter sampai muda. Sekarang masih, betul. Sampai sekarang masih juga tempatnya itu pindah. Dengan dokter-dokter muda. Dengan dokter-dokter muda atau mahasiswa koas dulu. Iya. Dan beberapa dokter residen yang membantu. Kalau nggak salah di katedral juga Dokter Tony yang mulai ya. Betul. Ketika masa itu kepada Romo Kris saya minta tempat, kemudian diberikan tempat di basement untuk menjadi tempat melayani bagi mahasiswa komedik namanya ya, untuk belajar melayani dan belajar berkarya di situ sejak tahun 2010 mungkin. Apa sih yang memotivasi Pak Tony kok
kerja kayak mesin diesel itu loh, terus giling nggak selesai gitu loh. Yang memotivasi itu apa? Ya, saya kira itu. Ketika saya datang ke Bali, saya cuma punya satu pegangan. Pegangan saya ya hanya Tuhan Yesus. Setiap hari saya doa kepada Tuhan, setiap hari tidak pernah berhenti. Saya mohon supaya saya di Bali diberikan bantuan supaya bisa survive. Karena saat itu kami betul-betul sulit. Hanya punya sebuah sepeda motor yang sudah tua dan bunyinya cik 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 gitu. Kalau naik motor antar anak sekolah tuh satu motor dipakai berempat, anak dua dan istri saya kan berempat antar sekolah seperti itu. Biasanya hanya bergantung pada Tuhan. Dan ketika saya diberikan kesempatan untuk melayani, saya masuk di DPP Katedral, semua itu mengalir dan saya berusaha semaksimal mungkin. Saya nggak tahu apakah saya mampu apa enggak, saya nggak punya uang, saya nggak punya segalanya, saya hanya punya tenaga. Saya hanya punya energi, saya hanya punya pikiran saya yang bisa saya pakai. Saya berpikir bagaimana membantu. Sehingga akhirnya semua mengalir dan jadi. Antara lain juga di Nunsia ya, itu ada program Tolonglah Saya di majalah Nunsia yang sampai hari ini masih jalan dan ada terus sumbangan yang masuk. Saat pertama dulu masih menggunakan nama saya di dalam rekeningnya. Saya nggak tahu sekarang apakah sudah ganti, saya sudah jarang lihat juga. Dulu nama rekening Tolonglah Saya itu namanya Dr. Tony Gosa, dan puji Tuhan orang percaya dan memberi. Dan nggak pernah kosong dana rekening yang terkumpul dari umat itu untuk menolong orang-orang yang sakit sampai saat ini. Wah, ngomong Nunsia saya jadi ingat. Saya yang ngerintis juga loh. Iya. Sampai jam 1 pagi Albert di depan rumah saya nunggu tulisan saya tuh. Benar. Ketika Mulai Nunsia dari diserahkan kepada saya, ketika saya menjadi DPP, waktu itu Nunsia mungkin di bawah pengurus yang lama sedikit kurang promosi ya, jadi umat kurang ikut peran serta. Nah, ketika saya dorong habis-habisan supaya umat ikut peran serta. Kalau nggak salah saya juga hubungi Bu Linda harus nulis setiap bulan sekali tentang saya sempat bangga loh. Iya. Teman-teman Bu Linda bicara harus nulis, Bu Linda. Terus siapa lagi? Saya nunggu tulisannya Bu Linda selalu gitu yang membuat saya kuat jadinya. Kemudian saya pikir-pikir lagi, bagaimana caranya supaya Nunsia ini hidup? Oh, masukkan teks misa di situ, pasti umat akan cari. Oh, masuk teks misa ke situ. Dan ternyata memang berlanjut sampai sekarang. Puji Tuhan. Ya, apa yang jadi sudah ditanam. Iya, jadi ada Nunsia yang sudah jalan, kemudian ada komedi yang sampai sekarang juga ya. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial lain yang bisa saya usahakan apa saja. Jadi nggak pernah saya tuh berpikir semua Tuhan taruh ke depan saya dan Dr. Tony jalankan. Kira-kira gitu. Saya nggak pernah membuat sesuatu yang saya pikirkan sendiri, nggak pernah. Tiba-tiba Tuhan berikan tantangan. Dr. Tony ini. Dokter Tony ini ada orang susah, nggak bisa berobat. Bagaimana caranya? Loh, saya jadi dokter tapi saya nggak punya duit, gimana bantunya? Karena kan orang mau operasi perlu uang. Tapi ternyata semua itu bisa jalan karena partisipasi banyak orang yang ketika saya bekerja dan mengajak mereka mau dan percaya dan maaf bisa. Dokter Tony, kan dalam beberapa kali kita ini seminar bareng-bareng, kebetulan jadi narasumbernya diundang beberapa sekolah bareng-bareng. Ya, saya heran kok masih ada waktunya beliau gitu loh untuk ngasih seminar pada anak-anak. Di Tegal Jaya ketemu, nanti di Santo Yosef ketemu, di mana ketemu lagi gitu. Iya, betul Bu Linda. Saat itu saya masih rajin naik sepeda motor. Jadi di tengah kesibukan saya, kalau ada waktu luang kosong, itulah saya manfaatkan. Dengan motor dulu, cepat sekali bergerak. Dari Kute ke Denpasar mungkin hanya sekitar 17 menit, 18 menit sudah sampai dengan sepeda motor. Kalau dengan mobil mungkin lebih ya, kalau lagi ramai macet. Ya saya sempatkan. Begitu ada tawaran untuk mengisi suatu kegiatan, dan saya tidak melihat apakah itu ada jasanya atau tidak, tetapi yang saya lihat adalah apa manfaatnya buat orang yang saya layani. Untuk anak-anak biasanya dulu Bu Linda dan saya sering diminta untuk memberikan pendidikan remaja. Dan saya merasa itu sangat penting sekali karena saya juga punya anak di rumah yang sudah remaja dan sudah juga harus saya berpikir bagaimana mendidik mereka. Dan saya berusaha juga memberikan
ilmu yang saya pelajari kepada mereka, semoga juga mereka mendapatkan jalan yang baik. Dan saya merasa bersyukur banyak sekali anak-anak yang sampai saat ini masih mengenal Dr. Tony ketika ketemu, bahwa mereka pernah diajar waktu di sekolah mendapatkan pendidikan remaja untuk mereka, dan itu menjadi satu manfaat. Ya sempetin aja Bu Linda, nggak pakai mikir. Betul, itu rumusnya nggak pakai Nggak mikir. pakai mikir. Pokoknya asal janjinya, ada waktunya, saya berangkat. Kecuali saya sakit. Kalau dipikir pasti nggak jadi Kalau nanti. mikir nggak jadi, betul. Karena kalau mikir waktunya mepet, Iya. waktunya ini, waktunya enggak. Saya bekerja jam ini sampai jam ini sampai jam ini, ada waktu kosong, misalnya untuk istirahat, makan siang dan lain sebagainya. Itu saya manfaatkan. Kira-kira begitu, Bu. Dan Jadi hanya ngomong mengalir. soal seminar, beberapa kali saya ditodong anaknya Pak Tony, anaknya Dianita untuk ngasih seminar. Iya. Dokter plus ada salibnya. Kalau dokter Katolik itu dokter plus. Harus bisa memberi nilai. Iya, Plus. itu ada ceritanya Bu Linda, dokter plus itu. Begini, dulu saya ketika bercita-cita jadi dokter karena mama saya dari kecil selalu bisikin di telinga saya sejak saya masih umur mungkin 5 tahunan gitu, masih TK. Kamu jadi dokter, kamu jadi. Terus saya dibisikin telinga saya. Tuh teman-teman, kalau pengen anaknya jadi dokter, bisikin terus. Kenapa ibu saya kok seneng bener pengen saya jadi dokter? Karena anak lain memang nggak ada dokter ya. 7 bersaudara. Oke. Dan ternyata memang saya ingin jadi dokter. Dan saya Katolik sejak SD, bukan sejak lahir. Ibu saya, bapak saya dulu Buddha. Ini sudah Katolik semua, sudah semua Katolik. Ketika saya masuk Katolik, ketertarikan saya adalah ketika melihat Tuhan Yesus mau berkorban untuk melayani manusia, untuk mengurus manusia. Itu yang saya masukkan dalam hati. Ketika saya jadi dokter pun, saya berkata bahwa Tuhan, kalau saya harus jadi dokter, saya akan layani semua orang seperti Engkau melayani umatmu dengan seluruh jiwamu. Makanya saya pergi ke Gunung Tinombala, Bu Linda. Saya bukan perginya ke Jakarta, saya pergi ke Gunung Tinombala. Saya memilih 3 sebetulnya. Saya pilih adalah Irian Jaya, Timur Timur, dan Sulawesi Tengah. Ya, Tinombala itu ya. Ternyata saya ditempatkan di Tinombala, tempat yang sangat terpencil. Berapa tahun? 3 tahun saya bertugas di sana, dan ternyata 3 tahun itu membuahkan hasil apa? Saya membawa dokter teladan pulang. Ya, karena bukan saya hebat, tapi karena saya mau melayani. Sudah menikah waktu itu? Sudah, Riani ikut. Wow, kamu ikut? Ikut. Pri? Dan juga menghasilkan Aubrey. Iya. Nah, jadi Aubrey di situ. Aubrey itu waktu saya bertugas, terus dia hamil. Aubrey lah yang lahir. Kalau Evelyn sudah ada di Semarang sama kakek Dan Audrey sekarang udah jadi dokter ya? Audrey sekarang udah jadi dokter. Nah, itulah motivasinya melayani itu, Bu Linda. Sebagai dokter Katolik, saya harus melayani seperti iman saya. Dan iman saya adalah melayani sesama tanpa batas, seperti Tuhan Yesus, nggak ada batas. Saya jadi curiga nih, jangan-jangan Audrey dibisikin terus. Nah, itu kaitannya dengan pendidikan, Bu Linda. Ketika saya banyak tawaran seperti Bu Linda untuk melayani sekolah, dan saya nggak berpikir bahwa apakah melayani itu akan mendapatkan sesuatu. Tidak, melayani adalah melayani. Ternyata Audrey pada saat itu juga sekolah di situ, di Sekolah Santo Yosef, dan dia sempat menjadi anak didik saya juga. Saya kira itulah yang terjadi, seorang anak melihat orang tuanya di depannya dia dan memberikan pelajaran dan merasa kegiatan itu begitu menarik dan bagus. Saya mau kayak gitu. Iya, timbul niatnya itu saya akan seperti itu. Jadi saya sering bilang sama Riani, kita kalau mendidik anak lebih baik jangan terlalu banyak ngomong. Lebih baik kita dengan perbuatan. Kalau saya jadi ayah, saya sering pergi keluar malam, mabuk-mabukan, pulang rumah pagi hari, anaknya pasti niru. Ketika dia remaja, dia juga pergi malam-malam, keliaran, dan pulang pagi juga seperti ayahnya. Tapi kalau saya menunjukkan saya menjadi ayah yang baik di rumah, saya pulang tertib waktu, saya tidur tertib waktu, saya makan di rumah dan lain sebagainya tertib waktu, disiplin bersama mereka, dan saya sering bertemu dengan mereka untuk berbicara sebagai sahabat, mereka akan meniru apa yang saya buat.
Keren Pak. Saya kira itu. Jadi saya ikut bangga nih, saya pernah diundang Audrey 2 kali untuk bicara nih dokter-dokter muda itu. Ya, Bu Linda juga sebagai motivator yang sangat baik untuk anak-anak muda, saya kira, ya. Tapi kan mungkin anak-anak terutama Audrey ya, karena kan memang sekarang sudah hasilnya kan ada jadi dokter. Waktu itu kan seringkali kan ini pelayanan ke desa-desa. Iya, saya Baksos, lihat. baksos. Iya, Ikut. saya Dan lihat. anak-anak kan selalu 4 Ikut anak dengan itu kita. selalu Itu. Ya, ketika saya melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya, baksos-baksos kesehatan ke desa-desa, waktu itu anak-anak masih kecil, mereka ikut serta. Jadi mereka melihat dengan Mereka mata melihat. melihat sendiri. Iya. Dan saya selalu berkata-kata bahwa lebih baik kita menjadi orang baik, memberikan pelayanan, menjadi orang baik daripada kita menjadi orang yang tidak baik. Gitu. Jadi itu mereka Jadi melihat. sambil melihat sambil memberi nilai di situ ya Saya Pak. kira ya? begitu, Bu Linda. Saya kira mendidik anak tuh nggak ada ilmunya. Susah kita mau bilang pakai ilmu apa. Banyak orang yang sudah orang tuanya menjadi profesor, menjadi apa, tetap anaknya ada saja yang anaknya menjadi tidak benar karena sesuatu hal, bukan karena kesalahan orang tuanya, tetapi itu karena ilmunya nggak ada. Tidak ada satu ilmu baku khas untuk mendidik anak. Saya kira saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan untuk anak-anak saya dan saya memberi contoh apa yang harus kita lakukan dalam hidup dan mereka meniru. Oke. Daripada dia niru yang lain. Oke. Maka oke. jadilah orang tua yang bisa dicontoh. Oke. Yang baik tentunya ya, contohnya jangan yang jelek. Oke, Ya. sekarang kita lihat teman-teman ya, kan ada pepatah mengatakan di balik pria yang hebat itu ada perempuan yang hebat. Kalau tanpa perempuan ini dia nggak bisa seperti ini, Tidak bisa. nggak bisa melayani. Gimana mau melayani? Sudah dipanggil Pak, gitu toh. Berarti di balik itu ada perempuan yang hebat. Sekarang saya mau minta perempuan hebat ini untuk bicara bagaimana dia bertahan berada di sisinya sang dokter yang super sibuk ini, bagaimana dia menyiapkan hatinya dia untuk menerima semua itu. Ayo Riani cerita. Pasti banyak orang juga yang ngalami bahwa suaminya sibuk dan dia sebel banget karena sibuk gitu. Boleh buka-buka sedikit ya Pak Tani? Tentunya boleh. Gimana kamu menanggapi dia sesibuk itu? Apa yang kamu rasakan? Pernah jenuh atau pernah kecewa? Wis minta pulang aja ke rumah orang tuaku gitu. Kalau boleh saya saran, Bu Riani, ada 2 fase dalam hidupnya Riani yang dialami dia sampai saat menjadi seperti saat ini. Kamu cerita yang dulu sharing. dan kamu cerita yang Fase sekarang. yang pertama waktu Iya. kamu baru jadi nyonya Mm-mm. Tony. Mm-mm. Oh ya, waktu awal sekali ya, artinya fase yang pertama ya. Wah ya, yang berat nih, yang berat karena saya memang saat itu menjadi gimana ya? Manusiawi lah. Kan seperti kamu manusia masih pada muda umumnya. banget Ya. itu. Ya, perempuan yang mungkin dikatakan pencemburu atau bagaimana ya. Kalau saya punya suami seperti dia yang super sibuk dan ganteng gini ya pasti cemburu lah. Tetapi dulu justru masih belum yang terlalu sibuk dengan Pelayanan. Pelayanan ya. Cuman saya merasa ya karena latar belakang kita hidup di Bali ini, kenapa hidup di Bali ini itu yang membuat maksudnya ya saya memang Berproses. ya, dan kemudian ya kalau flashback lagi tuh yang kasihan memang suami pasangan saya ini. Terus bagaimana kamu bisa ngilangin sedikit demi Saya sedikit tidak tahu. rasa cemburu itu? Saya tidak tahu, itu umur 40 tahun Baru hilang. dan itu seperti diginikan. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sorry, nanya boleh nggak? Kamu sama Pak Tony beda berapa tahun? Kalau menurut usia itu 1 tahun 4 bulan. Oke. Saya
Oke, berarti maksud saya kalau kamu mulai 40 ya dia sekitar sama. Hampir sama. Iya, iya. Berarti dia mau berkedua katanya orang. Tapi justru saya Justru kamu sudah terima. saya Ya. maksudnya saya sendiri sampai nggak tahu loh, dia juga heran-heran kenapa malah masuknya kadang-kadang kayak manas-manasin gitu loh. Saya malah cuma ya ketawa aja, nggak tahu, saya tidak tahu itu Hebat. asal mulanya bagaimana, saya tidak tahu. Sudah punya anak 4 waktu itu. Sudah, dan itu kan umur 40 itu baru melahirkan yang kecil, Loren. Florence, umur 39 lebih lah. Jadi semasa saya masih melayani katedral awal-awalnya, itu ya ini masih bergejolak. Tapi setelah itu, Tapi nggak berani nanya ya. Walau bergejolak sendiri nggak berani nanya. Enggak. Takut. Oh, berani. Aduh, kita bertengkar terus. Kita bertengkar terus. Oh, oke. Saya pikir nggak berani manusiawi nanya. Bu. Iya, sangat manusiawi. Seperti pada umumnya. Iya, sangat manusiawi. Perkawinan yang menginjak tahun ke-10 dan tahun ke-15 itu penuh dengan gejolak. Artinya betul-betul di situ, ya itu tadi dia bilang bahwa wah, saya yang harus banyak menahan karena yaitu hal-hal yang rasanya tidak rasional gitu ya. Iya. Misalnya kalau saya melayani pasien asal pasiennya perempuan, udah kan nanti jadi bahan pertempuran. Tapi ketika dia usianya 40 bisa tiba-tiba bles hilang. Sampai tak godain dia. Ya nih, kamu sekarang tuh udah nggak gitu, mungkin karena aku nih udah jelek ya, udah botak, rambutnya habis, udah tua, mukanya udah keriput, mulai kamu tuh udah nggak cemburuan gitu karena begitu. Dia ketawa aja. Tadi saya ngomong, waduh, jangan-jangan saya termasuk salah. Nggak bercanda ya, Ria? Bercanda. Enggak, bukan. Oke, lanjutkan ya. Iya. Fase kamu kedua bagaimana? Ya, kemudian setelah melalui fase yang pertama itu masuk ke fase yang kedua itu, yang saya sendiri itu Nggak tahu. tidak terasa gitu loh, nggak tahu gitu loh, yang tiba-tiba tuh itu sudah Nggak ada. tidak ada gitu loh. Apakah terus hal itu membuat karena saya sudah tidak mencintai suami? Loh, enggak, Enggak, iya. tidak. Kamu dibebaskan pokoknya dari rasa. Iya, betul loh, Cilinda. Saya nggak tahu loh, bagaimana saya orang lain kan mungkin belajar menahan, tak apa, enggak. Yang fase pertama itu ya wes pokoknya meledak-ledak, wes pokoknya aduh. Nah, yang kemudian fase kedua itu kok bisa ya kayak orang dibalik aja. Mungkin orang yang lihat di luar-luar kayak saya gitu ya, saya cuma bisa merasakan, wah hebat sekali ya Riani ya, bisa Pak Tony bisa disupport 100% loh, sehingga dia itu, maksud saya itu semua talentanya jadi keluar karena dia merasa aman di rumah, maksudnya ada tempat Benar. aman. Kalau dia nggak merasa aman di rumah, udah pasti dia nggak bisa bertumbuh, berbuah kayak begini gitu loh. Jadi saya justru mengagumi kamu di dalam diam-diam di jauh tuh, saya bilang gimana resepnya Rian itu ya bisa, maksudnya ya itu tadi di balik laki-laki hebat ada perempuan hebat. Nggak mungkin Dokter Tony bisa melayani sedemikian itu kalau di rumah dia nggak merasa aman dan nyaman. Betul ya Pak Tony? Saya merasa diberikan kepercayaan, itulah kuncinya ya Bu Linda, bahwa saya merasa memiliki kepercayaan. Saya merasa dihargai, apa yang saya bekerja di luar, yang saya layani di luar itu dihargai oleh pasangan saya. Itu menjadi membuat saya kuat dan Bahkan membuat di saat- energinya nggak habis-habis. Di saat dia meledak-ledak, Pada saat itu kan perjuangan ya Bu Linda, bagaimana caranya saya membuat dia aman Riani, juga. mengerti bahwa saya mungkin sibuk di luar, tetapi semuanya betul-betul demi keluarga dan demi Tuhan yang saya layani. Kalau enggak kan dia nggak percaya. Mungkin itu lama-lama netes Pak ke hatinya dia tanpa dia tahu Betul. loh, kok tiba-tiba bilang. Saya kira doa-doa saya ya selalu saya mohon Tuhan membimbing saya ya, melindungi saya. Dan saya merasa bersyukur bahwa saya ketika datang ke Bali terus bisa Tuhan ajak masuk dalam kegiatan-kegiatan gerejawi
masuk di DPP. Buat saya itu satu rasa syukur yang luar biasa, bukan karena merasa hebat, tidak, saya tidak merasa hebat sama sekali. Tapi justru saya merasa secure, Bu Linda. Ketika saya bisa melayani di gereja, saya merasa secure. Tetapi tidak, ketika saya melangkah kemana saja, saya selalu ingat, saya ini orang DPP loh, jangan membuat salah yang membuat malu keluarga saya dan DPP, dan gerejanya tentunya, dan romo saya. Itu yang menjadi juga satu rasa syukur saya, bahwa saya bisa melayani di gereja tuh. Rasa syukur seperti itu, saya berusaha untuk menjaga keluarga dan nama baik. Jangan sampai saya keliru sedikit pun. Riani, kamu nggak pernah cemburu, ini bukan perempuan ya, nggak pernah cemburu dengan tugas-tugasnya dia gitu loh? Enggak. Kok dia lebih banyak ngabisin waktu pikirannya ke orang yang dia layani gitu? Kok seingat saya kok enggak ya? Enggak, ya? Karena gini ya, saya sibuk dengan 4 anak ini. Oke. Saya sibuk dengan 4 anak ini. Jadi ya karena memang saya ini ya senang sama anak-anak. Jadi ya Makanya saya ngerti dikasih 4 anak kamu. maunya 5. Oh, biar nggak kutak-katik kesibukan dia. Biar kamu punya mainan baru gitu. Maunya 5 ini. Oke, jadi sekarang tahu dah sedikit rahasianya nih. Saya kira kuncinya selalu doa ya Bu Linda ya. Saya selalu berdoa. Doa saya supaya apa yang saya lakukan semuanya berbuah baik. Itu saja. Dan ternyata Riani bisa berubah dari masa lalunya tuh yang super super perasa ya. Selalu merasa kok begini, kok begitu, apa saja. Bahkan ketika saya bekerja kok begini gitu. Bekerja aja pakai kok gitu ya. Padahal saya percaya gitu kan. Seperti yang Bu Linda bilang kan, jadi dokter coba nggak dipercaya tuh gimana sih oleh istrinya kan? Nah kira-kira gitu. Nah semua bisa berubah blast begitu saja. Dan saya bisa. Hebat Riani, jempol 2 Riani buat kamu. Buat Dan yang atas. saya harus bilang bahwa Riani saat ini selalu mendukung saya apapun kegiatan saya. Dia nggak pernah melarang dan nggak pernah keberatan. Termasuk dalam hal ketika kita harus membantu teman-teman kita yang tidak mampu ya, kan selama masa saya menjadi DPP itu nggak tahu gimana orang kan rajin datang ya. Kalau dia tahu itu namanya orang ketua dewan aja, langsung kan orang yang perlu tuh langsung datang, otomatis datang. Saya tahu. Itu Saya saksi soalnya. Saya tahu. semua sibuk minta bantuan, dia nggak pernah keberatan. Ya saya cuma bilang, maksudnya yang tahu kan dia sendiri ya toh, maksudnya Kekuatannya seberapa. Ya saya mah ngikut aja. Riani, dengan dia begitu sibuk, anak-anak dekat nggak tetap sama dia? Oh deket. Oh ya? Saya merasa justru tuh mereka ya malah lebih deket sama papinya malahan. Oh ya? Gimana caranya kamu mengarahkan anak-anak untuk selalu dekat sama papinya? Kan yang kenyataannya kamu yang di rumah. Iya. Yang dengan anak-anak kan kamu. Gimana kalau bukan karena peran kamu, saya rasa ya nggak akan sedekat ini loh. Ya, Kamu punya andil loh untuk mendekatkan anak-anak sama papinya. ya pertama mungkin itu, tapi kedua papanya sendiri juga yang maksudnya kan Care, selalu ngerangkul. iya sama anak-anak tuh hangat, guyon. Sesibuk-sibuknya? Iya. Iya. Saya istilahnya proaktif ya Bu Linda ya. Jadi saya meskipun saya pulang malam hari ya jam 10, jam 11 kadang-kadang habis kegiatan-kegiatan kita ya, saya selalu menyempatkan diri datang ke kamar anak-anak untuk menegur mereka. Biar cuma tanya, kamu tuh lagi apa? Kamu tuh bikin apa? Kok belum tidur? Atau kok masih terang benderang mengerjakan apa gitu? Atau ketika mereka cuma ngobrol sama teman-temannya melalui gadget zaman sekarang ya, anak-anak sekarang ngobrolnya keren ya, pakai video call. Saya cuma tanya, kamu ngobrol sama siapa? Mana papa lihat, saya kenalan atau gimana gitu, saya proaktif dan itu membuat anak-anak dengan saya seperti tidak ada batas. Mereka merasa dekat. Sampai yang gede tuh Evelyn
tuh dulu mengidolakan bahwa saya kepingin punya pacar tuh yang kayak papi, yang galak tegas, tapi juga humoris. Waduh, saya bilang, ya Cari di mana? Di dunia itu nggak ada orang dua, selalu ya cuma satu. Ya paling ya gesek-gesek sedikit lah. Ya, saya kira Bu Linda dengan anak-anak itu kita harus bisa fleksibel. Ada waktunya kita harus galak. Ya, Galak, saya ingat ketika baca perjanjian lama, ketika Yahweh itu marah pada umat Israel di padang gurun dan dikasih hukuman habis-habisan. Oh, mesti seperti itu kalau marah. Harus betul-betul galak. Pernah marah? Marah. Oh, tapi ketika nggak ada yang harus dimarahi, kita harus betul-betul memberikan cinta pada mereka sehingga mereka merasa. Jadi anak-anak tetap hormat. Dia tahu, dia tetap menghormati, tapi dia tahu bahwa ayahnya mencintai mereka gitu. Tetapi saya nggak banyak ngomong. Ketika ada kesalahan baru saya ngomong. Kalau nggak ada ya saya nggak ngomong. Bapak nggak pernah mengarahkan Audrey jadi dokter? Enggak ya. Tidak pernah. Audrey, saya tanya, iya, Audrey mau sekolah apa? Dia yang bilang sendiri bahwa dia mau jadi dokter. Memang Ustaz, Ya. pengen jadi apa? Saya mau jadi dokter, kan suaranya kecil gitu kan. Dan oh iya, mau dokter apa? Waktu itu masih sempat jawab dokter anak. Terus saya godain, SMA, saya godain. Joh, kamu mau jadi dokter anak? Bisa nanti pasien bayi-bayinya nangis kabeh mbok adikmu yang mbok godai. Enggak, dia pernah bantu sekami. Ya, dan memang menurunnya Kak Audrey, apa yang saya sering kerjakan, dia lihat Audrey aktif di senat mahasiswa, Audrey juga aktif di komedi, Audrey aktif di kegiatan-kegiatan. Makanya dia bisa mengundang saya karena dia aktif di senat. Betul. Jadi dia suka baksos-baksos, dia suka juga tuh. Jadi memang menurun ke sana ya. Kalau si Hans belum. Hans dia lebih senang kepada teknologi ya. Oh. Jadi dia masih SMA ya? Iya, sekarang SMA. SMA sekarang sudah selesai. Oke. Menunggu kelulusan. Nanti minggu ini baru ujian UTBK itu. Nah, kalau Hans itu dia suka robotik. Robotik. Dari SD itu memang tak daskan itu kok dia memang suka dan ya ikut beberapa kali lomba, sekali lomba masih SMP kalau nggak salah itu ya dia juara 1, terus kemudian SMA itu lomba dengan mahasiswa UNUD itu dia juara 2. Jadi ya tetap disupport ya Pak, apapun cita-cita anak disupport. Saya tidak pernah membatasi apa yang mereka ingin, ya sudah itu ya silakan dijalani. Saya coba bilang bahwa kita orang tua pasti mendukung, tapi yang mami mendukung apa saja yang mereka merasa tuh hebat loh anak-anak sekarang tuh ya. Saya dulu waktu ditanya mau jadi apa, ada tahu. Saya cuma jawabnya apa? Saya mau jadi ibu rumah tangga yang baik aja karena saya melihat mami. Itu contohnya contoh hidup saya itu mami. Betul, ya? Nah seperti itu. Nah sekarang ini ya hebat loh. Maminya Hans tanya mau apa? Saya ini teknik elektro, IT, ya. Kalau yang Florence ya. Florence keinginannya sudah banyak. Saya kepengen sekolah di Jepang. Gambar, anime apa semua suka. Terus berbahasa ini dia suka. Ya pokoknya kita support aja. Anak-anak tuh kayaknya itu buah dari pelayanan yang dia tabur selama ini dan kesabarannya Riani berbuah. Kan Tuhan itu pasti. Saya kira kuncinya di situ, Tuhan memberikan. Iya. Tuhan yang memberikan semuanya ini mengalir dalam hidup kami berkeluarga ya. Katanya begitu. Kalau kita memperhatikan orang lain, orang yang susah, Tuhan akan memperhatikan keluarga kita. Katanya. Amin. Amin aja. Gitu. Ya terhadap anak-anak tuh juga saya ya Cik Linda ya
banyak sekali karena saya mendapatkan falsafah hidup itu dari papi. Karena mami itu orangnya diem, jadi yang banyak memberikan ini tuh papi. Ya, saya pun sekarang juga menyampaikan ke anak-anak bahwa kalian tuh bisa hidup baik seperti ini. Itu dari mana? Saya bilang, kalian tahu, papi itu sampai dinilai orang anak uhau terhadap papa mamanya, tidak pernah tuh membentak, berbicara keras, melawan, itu tidak ada tuh di dalam kamusnya papi. Nah, sekarang apa? Anak yang hidupnya seperti itu, memuliakan orang tuanya, hidupnya itu penuh berkat. Nah, sekarang yang menikmati berkat itu siapa? Ya, istri, anak, kita semua. Nah, ingat itu. Saya sampai pengen nangis ya. Ya, saya kalau menyampaikan ke anak-anak tuh dengan suara yang seperti ini, saya tuh orangnya kalau bicara gimana ya? Penuh ekspresi. Iya, seperti itu. Berekspresi. Jadi mukanya segala ngomong sama anak-anak tuh seperti itu. Saya pengen nangis saya. Soalnya baru 1-2 hari yang lalu dan saya dapat klien. Kebetulan dia dokter. Karena dia dapat beasiswa Pak, dapat dokter. Dan kemudian dia lupa diri dalam tanda kutip. Dia sombong. Dan dia sangat menghina orang tuanya. Makanya kamu cerita begini tuh saya ingat gitu loh. Gitu. Jadi tidak semua orang mungkin bisa begitu dapat ya dokter itu satu status yang tinggi lah ya sampai hari ini ya. Jadi tidak semua orang siap untuk dapat status tinggi. Itu maksud saya ya. Iya. Betul. Iya. Itu kan anugerah Tuhan itu. Luar biasa. Itu satu anugerah, betul. Iya. Dan banyak sekali pembicaraan falsafah ya. Papi tuh kalau menyampaikan ke saya tuh pakai dongeng gitu loh, ya Pak ya, kayak cerita-cerita. Jadi nyampe kita nih anak-anak nih nerimanya tuh nyampe. Itu dari papi itu seperti itu. Nah itu semua juga saya sampaikan ke anak-anak. Bersyukur Pak Tony punya pasangan hidup kayak begini. Sangat, terima kasih ya. Karena selalu menguatkan saya. Karena dia jadi anak-anak mau nggak mau meneladani papinya. Ini Ya kan harus. contoh yang selalu menyampaikan. Mungkin Pak Tony deket tapi jujur Pak. Ya ini dulu. Kalau secara waktu kan Betul. kamu yang punya, nggak bisa anak-anak ujuk-ujuk bisa deket sama dia. Walaupun Pak Tony misalnya menyapa lah, halo, say hello, tapi kan anak-anak nggak cukup itu. Betul. Sebetulnya Ya, interaksi sekarang, anak-anak dengan mamanya ini sangat intens. Cuman ya seperti itulah. Gelas kalau nempel selalu bunyinya keras. Iya. Sehingga ketika saya pulang, anak-anak itu bisa ngadu ke saya. Mami itu ya, ini itu. Waduh. Saya cuma bilang, ya mami bukan capek ngurusin kalian, emosi ya wajar. Ini kamu suka kadang-kadang seperti itu. Nah, dan mereka ya inilah gitu loh. Ya itulah saya lebih melihat bahwa figur orang tua ya, khususnya ayah memang harus lebih banyak dengan perbuatan. Kalau dengan mulut biasanya malah nggak nyambung, tapi dengan perbuatan mereka lebih meniru. Tapi kalau mama memang mungkin lebih banyak dengan kata-kata ya, karena lebih sehari-hari di rumah, dan itu mungkin lebih nyambung. Riani, Tetapi berduanya harus kompak, Sekarang dalam kondisi yang mungkin Pak Tony sedikit lah lebih longgar dibanding dulu-dulu, betul ya Pak Tony? Itu kamu gimana? Menikmati banget ada acara berdua-duaan atau bagaimana? Kan maksud saya sekarang lebih longgar lah dibanding dulu kan? Iya. Kamu merasa lebih enak, lebih nyaman? Kalau lebih nyaman sih pasti ya.
lebih ya senang, soalnya kan banyak kumpul ya toh. Seringnya saya ganggu malahan. Contohnya ketika mengalami pandemi ini gimana cerita kamu? Mengalami pandemi ini ya itu yang kebetulan rumah kami kebetulan juga direnovasi itu dalam masa pandemi ini. Ya bagaimana saya tidak tahu itu ambrol, rayapan toh. Nah mau tidak mau akhirnya memang harus renovasi. Akhirnya kami tinggal di bagian rukonya itu, yang di atas itu bagian rukonya itu kan hanya ada 2 kamar kecil saja, ya toh. Nah, kita hidup tuh berlima. Di situ. Terus kemudian yang tempat makan ya di situ, ya sampai yang Hans itu, terutama Hans memang yang menyampaikan begini, aduh saya nanti bakal kangen dengan situasi yang seperti ini, yang kalau makan itu senggol bokong karena itu kan kecil sekali, sempit sekali. Jadi rumah bagian belakang itu karena atapnya dimakan rayap dan jatuh. Yang itu kan pakerisan ya, itu. Barito. Barito. Nah itu kan sebelum jatuh kita sudah sempat panggil pekerja untuk betulkan. Oh, di belakang ruko itu ada rumahnya? Rumah. Ya selama itu kami tinggal di situ. Iya, jadi di belakang sebelumnya itu ruko. letter M. Jadi toko yang di sebelah ini, ruko yang di sebelah ini, itu tanahnya yang di belakang itu kami. Nah, karena itu betulkan, itu makan waktu setahun dan baru selesai ya Maret kemarin. Desember atau Maret? Desember. Oh ya Desember. Ya Desember baru selesai. Saya pikir yang di Pakrisan enggak. Justru Pakrisan itu yang lalu disewakan, yang tinggal adalah Esther sama Willy. Tapi sudah selesai bulan April kemarin. April yang lalu selesai. Sekarang kosong. Sekarang masih kosong. Nah, jadi kami memang menikmati masa-masa ketika pandemi itu orang-orang pada bilang susah ini itu. Kita malah seperti adventure ya, uyel-uyelan berlima tuh, Audrey, Hans Loren dan kami dengan menggunakan 2 kamar. Jadi kalau manusianya ada 5, kamarnya 2, kadang-kadang yang satu bertiga di sini, kadang-kadang bertiga di situ kan gitu kan. Dengan kamar yang ukurannya hanya 2 meter kali 3,5 meter. Ya ampun. Masih ada ranjangnya, masih ada lemari lagi. Jadi super sempit kan, tapi justru kegembiraan itu terasa ketika seperti itu. Makan bersama di tempat yang sempit ya, kemudian tidur pun harus sekarang sudah pindah? Sudah jadi sekarang. Desember itu sudah selesai. Sudah punya kamar masing-masing? Sudah punya kamar masing-masing lagi ya gembira sekali dengan mendapat kamar masing-masing. Jadi semasa pandemi itu kami sibuk betulin rumah. Setiap 1 minggu kebetulan karena anak-anak kan sekolahnya sudah online ya, nggak sibuk. Nah 1 minggu kita istirahat ke Bedugul. Jadi betul-betul selama pandemi itu kami sekeluarga tidak mengalami kesulitan apapun. Cuma satu aja, lebih repot dikit karena nggak punya ruangan pribadi ya, semuanya harus di-share bersama-sama. Tapi anak-anak sangat senang. Iya. Jadi sekolah itu ya mejanya Hans di sini, meja Floren di sini, 1 kamar yang kecil itu. Aduh. Iya. Makanya supaya nggak saling mengganggu. Kadang-kadang pernah gurunya nanya, loh itu kok kayak suaranya Yohanes? Loh iya Bu, ini 1 kamar. Tapi anak-anak hebat ya. Puji Tuhan. Tidak ada komplain, tidak ada apa. Ya, boleh dibilang mereka rukun. Ya, biasa dengan pada umumnya remaja selalu suka ada gesekan-gesekan, tapi umumnya itu adalah lumrah dan secara umum mereka rukun. Sekarang rukonya udah disewain orang? Enggak, ruko memang kita pakai terus. Oh, memang dipakai terus? Untuk praktek ya Pak? Ya dulu untuk terima pasien. Selama pandemi ya saya nggak pernah terima pasien. Oke. Justru rumah pakrisan itu yang sekarang kosong jadinya, karena kami sekarang lebih menetap di Barito.
Cilinda pernah tuh. Pernah datang Cilinda. Cilinda. Cilinda kan datang ke Barito. Iya, tapi kan ke Dikira rukonya praktek aja. doang, ah. Iya. Oh. Saya pikir lantai atas rumah, lantai bawah praktek. Saya nggak tahu ada belakang. Di belakangnya rumah justru. Kami tinggalnya di belakang. Kalau di atas ruko tuh sempit sekali. Tapi masuknya lewat Masuknya ruko. Ya lewat situ. Dari situ. Oh, nggak ada jalan lagi, lewat ruko itu. Iya. Iya. Dari ruko tuh dari ruang praktek kalau kita lurus terus itu ke belakang terus. Oh, makanya nggak bisa dikontrain karena itu Iya. jalan masuk Iya. rumah. Nah, Oke. betul. Bisa kalau mau asal kesepakatan sama yang nyewa ruko. Kasih kita jalan masuk. Oh, gitu. Ya. Sekarang kalau kini ketemu kan baru tahu toh saya. Iya. Saya cuma taunya di tukar pakerisan, terus saya pikir oh itu direnovasi. Kami tinggal di Pindah. Bali itu udah lebih dari 10 tahun. Iya, kok saya nggak tahu ya? 5 tahun terakhir tuh ditinggali oleh Esther Willy. Oke. Mereka yang tinggal di Cilinda pernah Pakarisan. datang ya yang di Pakarisan itu ya? Pernah. Dulu nanya, gak tahu sakit atau apa ke sana Pernah naik lupa. motor. Iya, saya malah dimarahin sama dokter Tony ini HB7, HB6 masih naik motor kemana-mana. Gila. Loh iya, tapi 6. Iya, padahal 10 itu sudah harus transfusi, ini 6. Setelah itu Bu Linda akhirnya menjalani Iya. terapi operasi ya. Iya, karena Takut terus. diomongin sama dokter Tony. Ini sudah nggak bisa takut lagi. Nggak bisa, nanti ngerusak jantung sama otaknya Bu Linda loh. Baru mikir, bisa ngerusak jantung. Lah iya, HP-nya rendah. Oh gitu ya Pak? Iya, cepat segera operasi. 7 tahun saya tunda. Oh. Sudah dapat surat pengantar operasi, masih nggak berani. Puji Tuhan ya, kemudian lancar ya. Iya, amalnya, Bu Linda ya. diomelin dia. Gitu. Sampai dokter Hansen bilang, nanti tak tunggu Ici waktu operasi. Saya kenal sama dokter Teguh. Nggak usah takut. Sana aku takut, dan katanya sakit sorok. Enggak, katanya gitu. Kalau dokter Tony bilang, mumpung usianya Bu Linda masih 50-an itu masih orang tua yang muda. Iya, Tidak, Kak? betul sekali. Nanti kalau ditunda-tunda itu Semakin tua kita semakin tidak mampu menjalani operasi, semakin turun kondisi. tapi bener ya nih. Habis operasi tuh enak pakai sorok lagi enaknya. Sehat ya. Aduh, kok nggak dari dulu-dulu saya pikir. HB6 naik motor kemana-mana dan bertahun-tahun. Iya. Hebat juga ya. Ya justru itu saya bilang, wah ini ya hebat tapi resiko bisa berbahaya. Makanya Iya. waktu disuruh transfusi kan menurut internis kan 10 kalau nggak salah Pak ya, Iya. transfusi. Dokter itu bilang nggak usah. Dia sudah bertahan 7 tahun dengan HB segitu kok. Gitu, ya. Pakai obat aja, nggak usah transfusi. Oh. Dan benar, aduh sudah lewat. Thank you. Saya ditolong, thank you. Ditolong dengan omel. Gitu. Jadi thank you banget Pak Tony sama Riani. Sebetulnya jujur dia adalah sumber pengetahuan bagi saya. Sebetulnya banyak pertanyaan yang ingin Ya. saya tanyakan, tapi mungkin di episode yang lain Iya. biar tidak terlalu panjang. Saya juga pengen nanya tentang pandemi sebetulnya, karena saya lihat beliau sangat menguasai tentang pandemi ini. Nah, iya. Gitu, bagaimana kita harus bersikap, apalagi seumur-umur kita ini bagaimana gitu. Ya mungkin lain kali saya kalau boleh minta Tentu waktunya. boleh, Bu Linda. Asal atur waktu pasti boleh. Iya, tapi saya benar-benar merasa terberkati dengan sharing-sharing ini, bahwa kalian kompak Ya. karena ada. Pesan saya selalu bahwa sebagai orang tua, ayah dan ibu selalu berusaha menjadi teman bagi anak-anak. Jadi jangan mendominasi anak. Itu yang juga merusak. Tetapi lebih berusaha sebagai teman anak. Yang ketika mereka butuh dukungan, kita dukung dan mereka berkembang sesuai dengan keinginan mereka. Kalau didominasi malah terbalik nanti. Anaknya menjadi terkucilkan karena orang tuanya mendominasi. Oke, mungkin satu lagi. Pernah nggak sih kalian mengalami krisis dalam perkawinan? Ya itu dulu. Ketika fase pertamanya Riani itu betul-betul saya mengalami beban yang luar biasa. Tetapi selalu ya saya selalu prinsipnya adalah saya berserah kepada Tuhan.
pasti semuanya akan baik dan itu terbukti berubah sendiri. Kalau Riani pernah ngalami merasa berat banget gitu. Ya, yang waktu fase Terus- pertama itu, Terus apa yang kamu lakukan? ya terus bergejolak terus Tapi nggak punya pikiran untuk mundur. Pernah. Nah, tapi pasangan ya toh suami Lalu meyakinkan menyampaikan bahwa ingat janji berkawin. kita ini datang ke Bali untuk berjuang. Kasih tuh mundur. Maju mana? Ya, nggak boleh mundur, tidak boleh ada kata mundur, harus maju. Oke. Hampir kalah. Jadi kalau misalnya nih ada anak-anak muda yang mendengarkan sedang ada konflik, apa saran kalian buat mereka? Kalau dari saya, kita nggak pernah mampu menggunakan kekuatan kita sendiri. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Andalkanlah Tuhan. Berdoa, bermohon, dan rendah hati. Jangan sombong akan kemampuan diri sendiri. Tapi berserah kepada Tuhan, berdoa, minta pertolongan. Saya yakin Tuhan akan berikan jalan. Tuhan nggak akan janjikan pelangi. Tapi Tuhan akan beri kekuatan kita menghadapi badai. Itu yang saya percaya, Bu Indah. Kalau Riani, Kalau saya ya setelah yang mengalami seperti itu ya sabar dan ikuti tetap diam di Aliran. tempat, jangan lari. Jangan lari, mengalir. ikuti Ikuti saja. Bagaimana? Pernah nggak sampai suatu saat itu rasanya ngeliat dia aja rasanya kesel banget gitu. Kan biar anak-anak muda itu tahu, mungkin mereka mengalami gitu loh, lihat pasangannya tuh kesel banget. Apa yang kamu lakukan? Mungkin ya pernah Doa. ya. Mungkin ya pernah. Terus kamu lakukan apa? Saya tuh senangnya doa Salam Maria. Oke. Dulu untuk mendapatkan Evelyn anak pertama itu pun saya mesti doa novena karena saya pernah mengalami hamil anggur Mau Oke. yang orang bilang itu dalam 6 bulan kalau kamu tidak hamil bisa lama. Ya. Itu sebab itu, dan itu saya kejar itu, saya doa novena 1 bulan itu saya doa novena. Makanya saya selalu sampaikan ke Evelyn bahwa kamu itu anaknya Bunda Maria. Karena hasil saya Mohon. mendaras terus, dan ya dari dulu kalau saya dalam keadaan kesusahan hati saya Salam Maria dan doa novena itu. Jadi adik-adik denger ya, kalau sampai nggak tahan banget lari ke Bunda Maria. Iya, Karena itu dia saya. juga perempuan ya, Iya, itu saya. dia pasti ngerti kita. Iya, ya saya yang ngomong, Bunda seorang ibu. Ibu dari segala ibu. Jadi tentu Bunda tahu kesulitan saya. Saya cuma bisa Luar biasa. begitu. Tuh, resepnya ya, inget-inget teman-teman resepnya. Yang satu mengandalkan Tuhan, yang satu wes lari ke Bunda Maria saja. Tapi ngomong kapan? Dan aku sebel tuh kapan? Nanti Pak. Sudah lupa malah dia mungkin. Ya memang lupa sekarang adanya cuma guyon. Karena cepet pulang ya, sekarang gitu. Cepet pulang, kenapa? Kamu Kangen. Enggak sih, yang penting lihat kamu. Baru saya godain gitu. Ya, tapi namanya suami istri ya mungkin pernah saja Pak ya ngalamin begitu. Ya, itu yang Dimana masalah. komunikasi macet itu loh yang membuat sebel itu kan, kalau komunikasi macet itu. Ya, betul. Iya, sama-sama punya kepentingan toh. Yang satu pengen ditemenin, yang satu masih pengen melayani sebentar lagi gitu. Luar biasa.
Dari teman-teman, jangan takut jadi dokter. Lihat nih, ada dokter yang naik sepeda motor ceketer, masih mau melayani orang-orang yang sangat berkekurangan. Jadi dia melayaninya tidak di medsos, tapi di dunia nyata yang saya lihat dari mata kepala saya sendiri. Dan semoga dokter-dokter sekarang juga bisa meneladani Dr. Tony yang selalu mengandalkan Tuhan dari setiap hidupnya. Jadi dia hebat bukan karena kekuatan dia, tetapi karena dia memang mengandalkan Allah. Saya tidak hebat, Tuhan yang hebat. Iya, tapi dia memakai Pak Tony sehebat-hebatnya. Amin. Thank you banget Dr. Tony, Terima kasih, Yani, Bu Rita. thank you sudah mau meluangkan waktu ke sini untuk berbagi. Semoga selalu sehat dan selalu semakin berkembang Amin. apa yang dilayani. Amin. Semoga podcast kami ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bagi anak-anak muda nggak usah takut jadi dokter. Thank you. Dadah.